Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah masih menjaga kesehatan kita semua ya. Bertemu kembali bersama dengan Bu Sus di semester 2 ini. Kita mau belajar apa sih hari ini? Yuk kita lihat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini insya Allah kita akan belajar tentang tata cara bersuci dari najis. Nah, najis atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan najasah, secara bahasa artinya kotoran. Najasah atau najis dalam istilah syariat adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Dari pernyataan dianggap kotor oleh syariat dalam definisi-definisi yang disebutkan para ulama menunjukkan bahwa tidak semua yang kotor menurut manusia itu adalah najis. Nah, dan juga menunjukkan bahwa menentukan najis atau tidaknya sesuatu itu harus dilandasi dalil. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya sesuatu tersebut, maka ia dihukumi suci. Maka najis tidak bisa ditentukan dengan akal atau perasaan seseorang bahwa sesuatu itu najis, melainkan harus berdasarkan dalil. Dan yang dituntut dari kita terhadap najis adalah kita diperintahkan untuk menjauhinya dan membersihkan diri darinya jika terkena najis. Kemudian, najis itu berbeda dengan pembatal wudhu. Jika seseorang terkena najis, maka wudhunya tidak batal. Namun ia hanya wajib membersihkan najis tersebut. Sekarang ada perintah membersihkan najis. Syariat memerintahkan kita untuk membersihkan diri dari najis dalam banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu sucikanlah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang bertawaf, beriktikaf, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Sekarang sampai ke pembahasan cara membersihkan najis. Nah, cara membersihkan najis ini berbeda-beda ya anak-anak. Para ulama membagi najis menjadi 3 jenis. Yang pertama, najasah mughalladhah atau najis berat. Kemudian yang kedua, najasah mukhaffafah atau najis ringan. Yang ketiga, najasah mutawassithah atau najis pertengahan. Berbeda jenis najisnya, berbeda cara membersihkannya. Sekarang simak baik-baik. Cara membersihkan najis mughalladhah atau najis berat. Misalnya najis dari anjing dan babi, maka membersihkannya dengan 7 kali cucian, dan cucian yang pertama menggunakan tanah atau semacamnya. Syekh As-Sa'di menyatakan najis dari anjing dan semua yang berasal dari babi, cara mencucinya harus dengan 7 kali cucian, dan cucian yang pertama menggunakan tanah atau semacamnya. Yang kedua, cara membersihkan najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, najis mukhaffafah ini ada 3 macam dilihat dari cara membersihkannya. Yang pertama, dengan cara memercikan air sekali percikan. Jadi cuma dipercikan aja. Najis apa aja nih yang cuma dipercikan aja? Yang pertama ada najis dari air kencing dari anak laki-laki yang belum memakan makanan apapun selain minum ASI ibunya. Dari hadis Abu Sam Malik radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya air kencing anak perempuan itu dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki itu dipercikan. Jadi beda ya kalau kalian punya adik cowok yang dia itu masih mimi ASI ibu, jadi dia kalau membersihkannya cuma cukup dipercikan air aja. Tapi kalau adik perempuan bekasnya harus dicuci seperti itu ya. Walaupun sepertinya ibu-ibu zaman sekarang juga kalau kena ompol bayi langsung dicuci ya anak-anak ya. Yang kedua, yang membersihkannya cuma cukup dipercikan itu muntahnya anak laki-laki yang belum makan makanan tadi ya. Pokoknya anak laki-laki yang belum memakan makanan apapun selain ASI dari ibunya, itu masuknya najis ringan. Dan air kencing dan muntahannya cukup dibersihkan dengan percikan air.
Kemudian cara membersihkan najis ringan yang kedua dengan menyiram sekali siram atau secukupnya hingga objek najisnya itu hilang. Ini berlaku pada semua najis yang ada di atas permukaan lantai atau tanah. Syekh As-Sa'di menyatakan, najis jika berada di atas permukaan tanah atau lantai maka cukup disiram dengan sekali siraman yang membuat ainun najasa atau inti dari objek najis hilang. Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiram air kencing orang Badawi yang dengan seember air ya. Pada saat itu ceritanya ada seorang Arab Badui begitu ya, datang ke masjid Rasulullah malah kencing di dalam masjid. Tapi Rasul tidak marah, hanya menyuruh sahabatnya untuk mengguyur ya istilahnya ya, menyiram air kencing tersebut dengan satu ember air begitu. Yang ketiga, cara membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan yaitu dengan menyentuhkan pada debu atau tanah. Nah, ini najis apa aja? Yaitu najis yang ada pada bagian bawah sepatu dan alas kaki lainnya. Juga pada bagian bawah pakaian wanita yang terkena tanah. Syekh As-Sa'di menjelaskan, najis yang ada pada bagian bawah sepatu dan alas kaki lainnya cukup disentuhkan pada permukaan tanah atau pada debu, sebagaimana terdapat dalam hadis sahih, dan ini yang sesuai dengan hikmah syariah, gitu ya. Kemudian sampai ke najis yang terakhir, najis mutawasithah dan najis pertengahan. Cara membersihkannya bagaimana? Nah, kita lihat dulu ini tuh najisnya tuh contohnya seperti apa sih? Nah, najis mutawasithah ini bukan termasuk kedua jenis najis ringan dan najis berat. Ya, namanya juga najis tengah-tengah ya. Misalnya nih air kencing secara umum ya. Kemudian kotoran manusia, bangkai, darah haid dan lain-lain. Maka cara membersihkannya bisa dengan berbagai cara yang bisa menghilangkan semua najisnya hingga tidak ada sisa warna, tidak berbau lagi dan hilang rasanya. Caranya gimana Bu? Bisa dengan menyiramnya atau membasuhnya atau mencucinya atau disikat, itu bisa. Boleh banget pakai sabun atau pakai alat-alat kebersihan yang lain. Nah, Syekh As-Sa'di menjelaskan najis mutawasithah itu ketika ia bisa hilang dengan cara apapun, dengan alat apapun, maka itu sudah cukup untuk mensucikannya. Jadi yang penting dicuci, dibersihin pakai metode apapun itu boleh, tanpa disyaratkan adanya jumlah bilangan dan tidak harus menggunakan air. Ini yang ditunjukkan oleh zahir nas dalil-dalil, karena syariat dalam hal ini hanya memerintahkan untuk menghilangkan najis, dan najis itu terkadang hilang dengan menggunakan air, kadang dengan membasuhnya, kadang dengan istijmar, atau boleh membersihkan pakai batu, pakai kayu atau semisalnya. Tisu ya, zaman sekarang itu juga banyak tisu basah, dan terkadang dengan cara yang lain. Nah, syariat ini tidak memerintahkan untuk menghilangkan najis sebanyak 7 kali, kecuali najis anjing ya tadi, najis yang berat. Sebagaimana juga pendapat ini juga merupakan kelaziman dari nas dalil-dalil syar'i, karena pendapat ini memiliki kesesuaian yang tinggi dengan nas. Karena penghilangan najis itu adalah penghilangan sesuatu yang mahsusah atau bisa diindera. Nah, begitu anak-anak, materi kita pada hari ini tentang tata cara bersuci dari najis. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajarannya ya. Insya Allah ketemu dengan Bu Guru lagi pekan depan. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.